Sebagai negara hukum, Indonesia tentu memiliki aturan yang sangat mengikat untuk mencegah perilaku atau tindakan yang merugikan individu lainnya. Tindakan-tindakan ini sangat merugikan sekali, bahkan bisa menimbulkan korban yang tak bersalah. Salah satu tindakan yang merugikan ini adalah tindakan pidana kekerasan seksual. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data dari Kementerian Perlindungan dan Pemberdayaan Anak, ada sekitar 21.786 kasus tindak pidana kekerasan seksual. Pada tahun-tahun sebelumnya, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang bentuk-bentuk daripada tindak pidana kekerasan seksual. Bentuk-bentuk tersebut kita dapati dari undang-undang seperti undang-undang perdagangan orang atau undang-undang kekerasan dalam rumah tangga hingga kekerasan anak di bawah umur. Hingga pada akhirnya untuk menjawab kebutuhan tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang mengatur tentang bentuk perilaku tindak pidana kekerasan seksual serta perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini diharapkan membantu mencegah adanya aksi-aksi yang merugikan tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, undang-undang ini menjadi sering dipertanyakan dan menghadapi tantangan dari pakar hukum hingga masyarakat umum. Mereka menilai bahwasannya undang-undang ini masih aspek legalitasnya masih dinilai lemah. Dan beberapa ada yang mengatakan bahwa undang-undang ini sudah cukup mencakup tentang perlindungan hukum maupun perlindungan psikologis untuk korban tindak pidana kekerasan seksual dan bentuk sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Bagaimana kami sebagai mahasiswa hukum menilai UU TPKS tahun 2022 ini? Inilah jawaban dari kami. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menyatakan bahwa hak korban tindak kekerasan pidana seksual adalah 3: penanganan, perlindungan, serta pemulihan, yang kemudian diatur secara lebih rinci di pasal 68 sampai 70. Dijelaskan bahwa korban memiliki hak penuh terkait informasi dari penanganan kasus tersebut dari awal hingga akhir. Juga memiliki hak atas pendampingan medis, psikis, serta hukum. Korban juga memiliki hak atas penghapusan konten jika kekerasan seksual itu terjadi di lingkungan elektronik. Selanjutnya, di pasal 69 dijelaskan bahwa korban itu memiliki hak untuk dilindungi. Korban memiliki hak untuk dilindungi identitasnya, informasi atas dirinya, kedudukannya, harga dirinya, serta mental dan psikisnya. Selanjutnya, di pasal 70 dijelaskan bahwa korban memiliki hak pemulihan, diri dari pemulihan mental dan psikis, sosial, reintegrasi sosial, serta kompensasi dan restitusi jika ada. Undang-Undang TPKS adalah undang-undang yang spesifik, lex specifica. Undang-undang ini disusun dengan pendekatan viktimologi. Apa itu? Pendekatan yang mengutamakan sudut pandang korban untuk menyusun undang-undang ini. Di antara lain, pencegahan, penanganan, perlindungan, serta pemulihan korban. Undang-undang ini itu juga dibuat untuk mengisi kekosongan hukum yang ada sebelumnya. Sebelum ada undang-undang ini, tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur tindak kekerasan seksual. Dulunya, kekerasan seksual diatur dalam berbagai pasal yang menyebar, pornografi, KDRT, dan lain-lain. Dengan adanya undang-undang ini, dia dapat menjelaskan perilaku-perilaku yang sebelumnya tidak dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Akhirnya, seperti kekerasan seksual di media elektronik dan perkawinan paksa. Akhirnya, undang-undang ini dapat berfungsi sebagai payung hukum untuk memperkuat LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Apa hubungannya TPKS dan LPSK? Di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Tindak Kekerasan Pidana Seksual memiliki kesamaan terhadap isinya. Mereka selaras. Kenapa? Karena sama-sama mementingkan dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh korban.
Selain itu, TPKS ini juga memuat hak-hak istimewa seperti pemulihan ekonomi berupa kompensasi dan restitusi. Hak ini tidak didapat di pidana umum yang diatur di bawah Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi dengan adanya TPKS, dia dapat mengatur hak-hak istimewa juga terkait korban. Tiap undang-undang dibuat dengan sebuah tujuan yang pasti. Begitu juga undang-undang TPKS ini. Undang-undang TPKS dibuat dengan tujuan untuk melindungi hak korban pelecehan seksual. Namun pada prakteknya ini justru mengalami kontradiksi dengan apa yang dengan mekanisme yang disampaikan dalam UU TPKS. Mengapa kami berbicara demikian? Kami berbicara tersebut karena apa yang kami ucapkan selaras dengan narasi yang dimuat oleh Tempo atau berita yang dimuat oleh Tempo. Tempo sempat memuat berita terkait seseorang berinisial KHJ yang mengalami pelecehan seksual di transportasi umum di sekitar Jakarta. Kemudian dia melaporkan tindak kekerasan itu kepada kepolisian. Namun dia mengalami penolakan, bukan hanya 1 kali, tapi 4 kali penolakan di polsek yang berbeda. Alasan dari penolakan tersebut adalah kekerasan tersebut tidak terjadi di wilayah mereka. Bahkan salah satu dari oknum polisi tersebut sampai mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan untuk korban pelecehan seksual. Di bagian Indonesia lain, tepatnya di Bangka Belitung, ada seorang remaja berinisial NJ yang melaporkan kasus pencabulan yang dialaminya oleh pengurus panti asuhan kepada aparat polisi. Namun, aparat polisi tersebut justru malah menjadi pelaku TPKS itu sendiri. Dari 2 kasus yang ada, kita bisa mendapatkan gambaran umum terkait penerapan mekanisme TPKS di Indonesia yang sangat kurang. Hal ini terjadi karena aparat penegak hukum di Indonesia, aparat kita, memiliki edukasi yang kurang cukup untuk menangani kasus-kasus tersebut, atau mungkin tidak memiliki kapabilitas yang cukup. Jadi, pada akhirnya kasus-kasus kekerasan seksual ini mengalami kekurangan dari mekanisme penerapannya. Dalam keseluruhannya sendiri, kita bisa membangkit dari beberapa aspek. Yang pertama ada pada mekanisme. Mekanisme ini sendiri dijelaskan yaitu UU TPKS secara progresif telah berhasil memberikan hal yang maksimal kepada masalah yang ada. Yang pertama, dia bisa menjelaskan dari lini yang umum menjadi spesifik, dari hal-hal yang umum menjadi spesifik. Yang selanjutnya secara efektivitas. Efektivitas itu sendiri ia bisa memberikannya secara baik undang-undangnya, tapi secara penerapan implementasinya dia masih kurang. Ada apa yang menerapkannya secara buruk, ada yang tidak merespon, ada juga yang melakukan secara seksualitas yang justru malah membuat korban semakin traumatis. Secara kecukupan, apakah undang-undang TPKS ini cukup? Tentu saja cukup, karena dia memberikan kesan yang awalnya secara abstrak menjadi spesifik tapi dalam cakupan yang luas. Dia mencakup banyak lini, sehingga banyak lini tadi itu juga dijelaskan secara spesifik, seperti itu. Untuk resolusi sendiri, yang pertama sebagai masyarakat Indonesia kita perlu memberikan suatu mediasi pada masyarakat, yaitu terkait apakah undang-undang dan apakah mekanisme seksualitas itu sendiri dianggap penting. Itu yang penting karena banyak mahasiswa atau banyak orang yang ada di sekitar Indonesia itu menerapkan implementasinya kurang, sehingga memberikan faktor-faktor yang buruk, menganggap hal ini enteng, dan juga pada korban sendiri akhirnya takut untuk menyampaikan hal seperti itu. Secara segi apa juga, ia memberikan penalaran yang harusnya jelas. Sebagai seorang penegak hukum, dia memberikan aspek yang masuk akal. Jika ada korban yang datang, dia harus memberikan mediasi, dia harus memberikan penjelasan. Nah, jika memang tidak mampu, itulah perannya dari segi mediasi medis dan psikologis. Mungkin cukup sekian seperti itu. Mari ciptakan lingkungan yang adil, nyaman, dan aman bagi kita semua. Cegah kekerasan seksual, Lindungi bersama, tegakkan keadilan.